Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wira selaku dosen pembimbing di mata kuliah Bisnis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar dari perusahaan Telkomsel. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Ananda Bayu Pratama. Saya Intan Anggraini. Saya Keisha Kaira Putriatala. Saya Siti Naila Irosa Syada. Saya Muhammad Fahmi Yulistiana Marifat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi perusahaan ini mana. Adapun visi dari perusahaan Telkomsel ini mana sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik. Lalu, adapun misi dari perusahaan Telkomsel ini mana menyediakan konektivitas dan solusi inovatif untuk semua segmen. Dan filosofi dari perusahaan Telkomsel ini mana kejujuran, integritas, inovasi, komunitas, dan kesenangan dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan adapun struktur hukum dari perusahaan Telkomsel ini mana bentuk perusahaan yaitu perseroan terbatas atau PT. Lalu kepemilikan saham 70,4% dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Lalu ada 29,6% dimiliki oleh Singapore Telecommunications. Yang di mana sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1974 tentang status perusahaan umum telekomunikasi. Baik, adapun layanan dari perusahaan Telkomsel di mana Telkomsel menjual berbagai layanan telekomunikasi dan digital yang diproduksi melalui investasi dalam infrastruktur dan teknologi. Hubungan yang kuat dengan pemasok, mitra, dan penyedia konten sangat penting untuk menyediakan layanan yang kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan adapun paket data yang paket data dan kuota internet yaitu Telkomsel menyediakan paket data dan kuota internet yang dapat dibeli oleh pelanggan. Layanan ini disediakan melalui jaringan seluler yang luas dan canggih. Dan kedua ada layanan telepon, ini mana layanan telepon yang disediakan oleh Telkomsel termasuk layanan panggilan, SMS, dan layanan lainnya. Dan adapun layanan digital, di mana Telkomsel juga menyediakan layanan digital seperti platform pembayaran nirkontak, layanan kesehatan online, dan platform belanja online. Dan yang terakhir itu, perusahaan Telkomsel menyediakan layanan IoT, di mana Telkomsel menyediakan solusi IoT yang membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bayu. Penjelasan selanjutnya yaitu macam-macam harga produk Telkomsel. Kelas harga pada Telkomsel dikenal memiliki harga yang di atas kompetitor, tetapi tidak terlalu tinggi. Strategi ini dipilih untuk menjaga keseimbangan ekosistem industri dan memastikan bahwa konsumen puas dengan layanan yang diberikan. Untuk harga produk yang pertama yaitu paket prabayar, di mana Telkomsel menyediakan berbagai paket prabayar untuk memenuhi kebutuhan pengguna, baik untuk penggunaan sehari-hari maupun untuk jangka panjang. Untuk harga paket harian dimulai dari harga 5.000 memberikan akses mudah untuk kebutuhan mendadak. Untuk paket mingguan atau bulanan tersedia pada harga yang bervariasi, mulai dari 30.000 hingga 100.000 tergantung pada jumlah kuota data yang ditawarkan. Yang kedua yaitu paket panggilan dan SMS. Paket panggilan Telkomsel dirancang untuk memberikan kemudahan berkomunikasi, baik antar pengguna Telkomsel maupun operator lain. Dan untuk paket SMS yang ditawarkan mencakup pengiriman pesan ke seluruh operator Indonesia. Untuk harga tarif panggilan biasanya berkisar dari Rp1.000 hingga Rp2.500 per menit, tergantung pada jenis paket yang kita pilih. Dan untuk tarif SMS umumnya berkisar dari harga 300 perak hingga Rp1.000 per pesan, tergantung pada paket yang kita pilih. Yang ketiga yaitu adanya layanan streaming. Di era digital saat ini, Telkomsel memahami pentingnya hiburan dan akses ke konten streaming. Terdapat paket data khusus yang ditujukan untuk streaming memberikan kuota lebih untuk mengakses platform seperti Netflix, YouTube, dan lainnya. Biasanya paket ini dikenakan biaya tambahan, namun menawarkan kuota yang lebih besar untuk pengalaman menonton yang lebih nyaman. Untuk harganya biasanya dikenakan dari 50.000 sampai 150.000 tergantung pada konten yang ditawarkan. Yang keempat yaitu paket bundling, di mana paket bundling ini gabungan dari berbagai layanan termasuk data, panggilan, dan SMS dalam satu kesatuan. Untuk harga dikenakan biasanya paket bundling itu dari 100.000, menawarkan kombinasi yang memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Contohnya kita tuh beli paket 15 giga, tapi kita tuh dapat 100 menit panggilan, 100 SMS, dikenakan biasanya harganya 150.000. Dan yang terakhir itu paket promo. Telkomsel seringkali meluncurkan paket promo yang ditujukan untuk menarik pelanggan baru ataupun meningkatkan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Telkomsel biasanya menawarkan kepada pelanggan baru atau adanya ulang tahun Telkomsel dengan harga yang murah dan kuota lebih besar. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu struktur organisasi Telkomsel. Next. Yang pertama itu
Pak Nugroho sebagai Direktur PT Telkomsel. Pak Nugroho adalah seorang profesional teknologi komunikasi yang telah meniti karir panjang di industri telekomunikasi Indonesia. Nugroho memulai karir profesionalnya di Telkom Group sejak tahun 2014. Jabatan sebelumnya yaitu menempati posisi strategis sebagai Direktur Network Telkomsel dari tahun 2021 sampai 2023. Dan sekarang Pak Nugroho Direktur Utama. Dan ia mempunyai tanggung jawab yaitu visi misi perusahaan, termasuk transformasi digital, strategic planning, operational efisiensi, dan implementasi fixed mobile convergence. Yang kedua yaitu Daru Mulyawan, di mana ia adalah seorang profesional di bidang keuangan dan manajemen risiko yang saat ini dia menjabat sebagai Direktur Keuangan Manajemen di PT Telkomsel. Nah, Daru memulai karirnya di dunia audit dan menjabat sebagai asisten manajer di Ernst Young dari tahun 1996 hingga 2022. Dan ia juga bertanggung jawab mengawasi semua aspek keuangan perusahaan, mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kinerja finansial, dan berkontribusi dalam pengembangan strategi bisnis yang berkelanjutan untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu Adi Winahyu Basuki Sigit sebagai Direktur Sales. Dia adalah seorang profesional berpengalaman di bidang telekomunikasi dan teknologi. Pada 2021, ia telah menduduki sebagai posisi strategis di Telkomsel, antara lain Senior Vice President Consumer Marketing dan Executive Vice President Area Sales. Dan dia tuh punya tanggung jawab yaitu merumuskan dan melaksanakan strategi penjualan yang efektif untuk meningkatkan pangsa pasar Telkomsel. Yang keempat yaitu Derek Heng, yaitu Direktur Marketing. Dan dia tuh sebelum bergabung ke Telkomsel tuh, Derek Heng tuh menghabiskan 23 tahun di grup Singtel, di mana ia memegang sebagai posisi strategis selama 15 tahun. Pertama, ia bekerja sebagai Consumer Singapore in Marketing Segment. Dan dia juga sekarang tuh punya tanggung jawab sebagai direktur marketing di mana dia harus merumuskan dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan brand awareness dan pangsa pasar Telkomsel. Baik, 4 struktur organisasi yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Ki. Baik, terima kasih Bayu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang tadi Intan jelaskan. Di sini yang pertama ada Bu Sunam. Beliau menjabat sebagai Direktur Planning and Transformation. Bu Sunam merupakan seorang profesional berpengalaman di industri telekomunikasi dan teknologi dengan lebih 20 tahun pengalaman. Sebelumnya juga beliau pernah menjabat sebagai Vice President Consumer Products, Vice President Smart and Safe City, and General Manager Singtel Group. Selanjutnya ada Joyce Sia. Beliau menjabat sebagai Direktur IT. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Head of IT Strategy and Governance, Senior Manager, and Project Manager. Selanjutnya ada Bapak Indra Mardiatna. Sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Network. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis Telkominfa, Vice President Network and Service Quality Management, Vice President Teknologi Strategi, dan General Manager ICT Operasional di Jawa Timur. Selanjutnya yang terakhir ada Bapak Indrawan Dita Pradana. Sekarang beliau sedang menjabat sebagai Direktur Human Capital Management. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Senior Vice President Corporate Secretary di PT Telkomsel Indonesia dan juga Executive Vice President Business Service di PT Telkom Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait kontribusi dan program kerja apa yang mereka lakukan pada PT Telkomsel ini. Yang pertama ada transformasi digital. Telkomsel saat ini dalam masa proses perubahan menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Hal ini dibuktikan dengan implementasi dan hadirnya Fixed Mobile Convergence atau FMC melalui integrasi IndiHome ke Telkomsel. Lalu yang kedua ada integrasi solusi digital. Solution Day 2024 merupakan ajang tahunan yang diperingati oleh Telkomsel dalam rangka memperkenalkan ragam solusi bisnis berbasis digital. Acara ini menampilkan solusi seperti TED, suatu manajer akun virtual berbasis AI, generatif, dan DigiHub, sebuah platform yang menyediakan akses API telekomunikasi untuk membuat peluang pengembangan solusi digital baru. Lalu yang ketiga ada pengembangan produk dan layanan. Telkomsel melakukan pengembangan dari produk dan layanan digital seperti HaloFit, Halo Hybrid, Halo Data, dan juga Bayu. Luncuran produk dan layanan digital tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan komunikasi pelanggan dengan lebih mempermudah dalam menyediakan paket yang fleksibel dan dukungan jaringan yang luas. Lalu yang selanjutnya ada peningkatan infrastruktur.
Dengan dukungan dari jaringan broadband terkini 4G dan 5G, Telkomsel berusaha untuk memperingatkan konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu strategi pemasaran dan distribusi. Divisi Sales and Outlet Operation atau SOO bertanggung jawab atas penjualan dan distribusi produk-produk Telkomsel. Mereka melakukan survei dan riset pasar untuk memahami perkembangan pasar dan tren terhadap minat pelanggan, sehingga dapat membuat rencana strategis penjualan yang efektif. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Nei. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan di bagian analisis pemasaran. Yang pertama, dari riset pasar. Layanan 3G. Segmentasi berdasarkan minat dan kesediaan menggunakan layanan. Yang kedua ada segmen 1 sebesar 26%, berminat dan bersedia. Segmen 2 sebesar 35,3%, berminat tapi tidak tersedia. Yang keempat ada fokus utama pada segmen dengan potensi tinggi di segmen 1. Survei e-commerce UMKM menunjukkan Tokopedia dan Shopee sebagai platform dominan. Yang kedua ada strategi pemasaran. Produk digital Bayu dirancang fleksibel untuk Gen Z dan milenial. Solusi IoT untuk korporasi mendukung operasional bisnis. Dan yang ketiga ada transformasi pemasaran melalui peningkatan kualitas jaringan dan layanan. Yang terakhir ada persaingan. Telkomsel bersaing dengan Indosat, XL, dan Smartfren. Keunggulannya adalah jaringan Telkomsel yang luas, layanan integrasi tetap mobil atau VMC, dan pengembangan infrastruktur bersama Infraco. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Strength-nya ada inovatif modern, Telkomsel memiliki produk layanan menarik sesuai perkembangan teknologi. Cakupannya luas, menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk pelosok. Yang kedua ada weakness, harganya cukup tinggi, paket internet masih kehitung tinggi karena menyesuaikan dengan kualitas yang Telkomsel tawarkan. Yang ketiga ada opportunities, ada kolaborasi strategis kerjasama dengan startup teknologi dan perusahaan besar. Telkomsel memiliki transformasi infrastruktur, investasi pada jaringan dan layanan pelanggan. Yang terakhir ada threat, persaingan ketat. Telkomsel memiliki persaingan ketat, kompetitor agresif dengan inovasi yang baru. Selanjutnya, ada strategi keberlanjutan dari Telkomsel. Telkomsel berkomitmen untuk peningkatan penetrasi pasar melalui kampanye pemasaran inovatif, memperkuat infrastruktur jaringan, guna memastikan kualitas layanan yang stabil, meluncurkan program loyalitas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menjadi pemimpin digital melalui pengembangan ekosistem teknologi canggih yang inklusif dan ramah pengguna. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tian. Baik, terima kasih kepada Bayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laba rugi. Yang pertama ada laporan laba rugi PT Telkomsel pada tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama di 2019 total pendapatan mencapai 91,088 dan laba bersihnya mencapai 25,799. Lalu di tahun 2020 total pendapatannya mencapai 87,103 dan laba bersihnya mencapai 25,0062. Lalu pada tahun 2021 total pendapatannya mencapai 87,506 dan laba bersihnya mencapai 26,160. Lalu di 2022 total pendapatannya mencapai 89,39 dan laba bersihnya mencapai 18,367. Lalu yang terakhir di 2023 total pendapatannya mencapai 102,371 dan laba bersihnya mencapai 21,878. Yang dimana Higuel Trend kontribusi pendapatan terbesar berasal dari bisnis digital meningkat signifikan dari 58,237 pada 2019 ke 78,473 pada 2023 dan segmen legacy terus menurun dari 32,852 pada 2019 ke 10,671 pada 2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca Telkomsel pada 2019 hingga 2023. Pada 2019 total liabilitas mencapai 33,521 dan ekuitas mencapai 49,209. Lalu pada 2020 total aset mencapai 103,652. Total liabilitas mencapai 52,655. Lalu ada ekuitas mencapai 51,88. Selanjutnya pada 2021 total aset mencapai 101,302. Lalu total liabilitas mencapai 61,859 dan ekuitasnya mencapai 39,443. Lalu pada 2022
total aset mencapai 100,991, total liabilitas mencapai 70,949, ekuitas mencapai 30,42, dan yang terakhir pada 2023 total aset mencapai 112,966, total liabilitas mencapai 82,317, dan ekuitas mencapai 30,649. Yang dimana high grade trendnya total aset konsisten meningkat dari 82,730 pada 2019 ke 112,966 pada 2023. Lalu liabilitas meningkat secara bertahap dengan rasio utang terhadap ekuitas lebih tinggi di tahun-tahun terakhir. Selanjutnya boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang current ratio. Yang pertama ada tren menurun dari 0,90 pada 2019 menjadi 0,52 pada 2023. Analisisnya menunjukkan likuiditas menurun karena peningkatan liabilitas jangka pendek. Perlu pengelolaan aset aset lancar yang lebih baik. Selanjutnya ada acid test ratio. Pada trennya stabil dari 0,87 pada 2019 menjadi 0,49 pada 2023. Analisisnya kemampuan melunasi kewajiban dengan aset paling likuid sedikit menurun. Inventory memiliki dampak pada rasio ini. Selanjutnya ada cash ratio. Pada trennya fluktuatif tertinggi pada 2021 mencapai 1,21, menurun ke 0,72 pada 2023. Analisisnya, likuiditas kas cukup baik meski ada fluktuasi. Penting untuk menjaga saldo kas agar tetap mencukupi. Selanjutnya ada operation cash flow ratio. Pada trennya konsisten tinggi di 2019 hingga 2022, sorry. Namun turun drastis ke 0,15 pada 2023. Analisisnya penurunan tajam pada 2023 mengidentifikasi tekanan pada operasi perusahaan. Yang selanjutnya ada debit ratio. Trennya stabil dan membaik dari 0,54 pada 2019 ke 0,43 pada 2023. Analisisnya beban utang relatif kecil terhadap total aset, posisi leverage cukup aman. Selanjutnya ada interest converge ratio. Trennya menurun dari 1,31 pada 2019 menjadi 1,20 pada 2023. Analisisnya perusahaan masih dapat membayar bunga utang meskipun margin sedikit tertekan. Selanjutnya ada asset turnover ratio. Pada trennya rata-rata di 0,52 sampai 0,62. Analisisnya efisiensi aset dalam penghasilan pendapatan tetap konsisten. Optimalisasi pemanfaatan aset dapat ditingkatkan. Selanjutnya ada inventory turnover ratio. Pada trennya fluktuatif tertinggi di 2019 mencapai 231,74 dan turun ke 149,66 pada 2023. Analisisnya penurunan efisiensi pergantian inventory, potensi perbaikan pada manajemen inventory. Selanjutnya ada gross margin ratio. Pada trennya stabil di kisaran 0,92 sampai 1,20. Analisisnya laba kotor yang sehat meski ada sedikit penurunan pada beberapa tahun terakhir. Selanjutnya ada operation margin ratio. Pada trennya stabil di kisaran 1,13 sampai 1,93. Analisisnya efisiensi operasional cukup baik dan mendukung probabilitas perusahaan. Lalu selanjutnya ada return of asset atau ROA. Trennya stabil di sekitaran 0,84 sampai 0,91. Analisisnya efisiensi penggunaan aset untuk penghasilan laba cukup konsisten. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekiranya seperti itu Bapak yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 dengan pemaparan materi dari perusahaan Telkomsel. Sekiranya kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.